Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang melaksanakannya. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya, seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum saya bacakan kartu tarot ini. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang 12 kartu akan saya ambil untuk melihat hoki atau peruntungan Anda hari ini. Yang pertama, Aquarius, kemudian Pisces, lalu Aries, lalu Taurus, yang berikutnya adalah Gemini. Ya, betul ya. Kemudian Cancer, kita ambil ya Cancer. Kemudian kita ambil lagi Leo, coba kita lihat Leo. Setelah itu Virgo. Kita ambil lagi Libra. Setelah Libra Scorpio. Setelah Scorpio kita ambil Sagittarius. Kemudian Capricornus. Siap, kita akan buka satu persatu kartunya. Yang pertama Aquarius, The Sun, matahari. Wah, ada semangat yang bangkit, ada unsur spiritual yang memancar. Semoga ini bagian dari sebuah petunjuk kehidupan bahwa Anda makin optimis. Apapun yang dihadapi, dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ambil intisari dari kehidupan yang saat ini Anda hadapi, yang Anda jalankan. Semoga kekuatan dalam kehidupan Anda muncul dan menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi. Jadi kayak ketemu solusinya, ketemu jalan keluarnya. Tapi yang penting apa yang Anda lakukan itu bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk diri Anda, juga untuk keluarga tentunya ya. Di sini gambarnya matahari. Kebayangkan matahari sekarang itu banyak sekali yang menunggu kehadirannya matahari pagi gitu ya, yang katanya bisa membuat suhu tubuh kita jadi bagus ya, maksudnya menimbulkan peningkatan antibodi kita terhadap virus ya, virusnya bisa mental gitu. Dan kalau berkaitan dengan The Sun ini simbol simbol atau isyarat bahwa Anda optimis. Apa yang saat ini dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Apa yang saat ini dalam lingkungan kehidupan Anda satu persatu akan terselesaikan dengan cepat, dengan mudah, dan memberi semangat besar untuk melaksanakan apapun yang menjadi kegiatan dalam kehidupan Anda. Untuk asmara berpasangan, kalau hari ini punya kesempatan ngobrol yang banyak sekali tentang hal-hal yang ada dalam kehidupan, manfaatkan dengan baik, karena ini bisa memancarkan perasaan sayang dan cinta yang terus ditumbuhkan ya. Satu sama lain makin kuat rasa cintanya. Nah, hindari hal-hal yang bisa bikin panas hati, kesel, marah, dan sebagainya. Untuk asmara lajang, dalam hidup yang saat ini Anda jalani, Anda yakin kok kalau memang sudah jalannya ketemu jodoh, nggak akan ada kesulitan, nggak ada halangan gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda sedang ada perasaan yang begitu kuat terhadap seseorang, dijajaki peluangnya, kemungkinannya, jangan sampai terhambat, jangan sampai terkendala karena ada sesuatu yang bikin Anda
berani-berani takut. Nah, kalau kita komunikasi mah tenang aja, nggak usah ketakutan. Jangan sampai ketakutan ketahuan jatuh cinta gitu. Kebanyakan anak muda seperti itu ya. Padahal kalau kita mencoba dekat dengan sikap yang normal, nggak usah kesannya agresif gitu ya, dia pun akan nyaman. Nanti kalau perasaan nyaman itu muncul, yang ada dia berusaha untuk kontak gitu. Dijaga ya kalau memang sekarang ini lagi bagus komunikasi dengan seseorang yang Anda suka. Yang memilih tetap sendiri juga hari ini optimis kok, segala urusan kegiatan yang sudah disusun atau direncanakan atau dirancang dengan keluarga tercinta atau dengan orang yang terdekat ya, mungkin Anda mau ada kegiatan khusus di rumah gitu ya, ya lakukan dengan baik. Tapi buat yang tetap punya piket karena bekerja pelayanan publik, ya laksanakan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh. Proteksi diri, jangan sampai lengah gitu ya. Kan ada orang yang merasa baik-baik aja, dia nggak pakai masker, dia nggak pakai sarung tangan, cuek aja ya, tiba-tiba pas batuk padahal memang karena flu langsung parno. Waduh, kenapa ya? Siapa yang deket saya tadi? Makanya sebelum jangan sampai kita akhirnya parno atau paranoid gitu ya. Anda harus proteksi diri sehingga bekerja pun dengan perasaan yang tenang dan nyaman. Tapi buat yang di rumah saja, gunakan sebaik-baiknya. Mau ngerjain apa, mau melakukan apa, mau mempersiapkan apa gitu. Apalagi yang puasa tuh biasanya sibuk tuh, segala sesuatu dipersiapkan. Nanti makannya buka puasanya ini, nanti makan menu utamanya ini gitu. Murah meriah Mbak Endang, tapi yang penting rasanya nikmat tuh good ya. Berbagi resepnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Aspiala, Ace of Cups. Ini berkaitan dengan merasa terberkati, merasa nyaman, merasa tenang. Mungkin hari ini banyak hal yang bisa Anda kerjakan atau dilakukan. Lakukanlah, yang penting membuat suasana damai, tentram, bahagia, dan syukur-syukur ada sesuatu yang dikerjakan menghasilkan ya. Nah, untuk asmara berpasangan, sirami dia dengan perhatian, cinta, kasih sayang. Dia membuat sama-sama optimis bahwa apapun kondisinya, situasinya, kendalanya, Anda berdua tetap solid, saling mengisi, saling menguatkan, saling memotivasi untuk membangun satu hubungan yang semakin rekat. Untuk asmara lajang, kalau ada sesuatu yang mulai seterumannya kuat, Anda dengan seseorang tuh cair gitu, ngobrolnya kayak nggak ada halangan, kayak nggak ada hambatan, satu visi dan satu misi, jadi enak gitu ya, nggak ada yang merasa lebih dari satunya gitu, lebih tinggi dari yang lainnya, enggak, Anda cair banget. Nah, ini peluang kalau Anda sama dia memungkinkan cocok, jadi dijaga ya, keep contact terus sama dia, ceritakan hal-hal yang bisa membuat dia merasa penting, merasa dihargai, merasa dimuliakan. Ini yang akan bisa membuat komunikasi berkelanjutan. Yang memilih tetap sendiri nggak ada masalah, karena hari ini tuh Anda sudah punya sederet jadwal yang mau Anda lakukan di hari ini. Sederet urusan yang Anda ingin tuntaskan di hari ini, ya di rumah saja, social distancing. Bahkan kalau di Indonesia kan bukan lockdown tapi PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Coba deh, please banget ditaati tuh ya. Capek-capek pemerintah daerah, pemerintah pusat bikin aturan, tapi tetap kelayapan, tetap keliaran. Saya miris gitu ngelihat di jalanan masih banyak kendaraan, masih ngantri gitu ya. Ini gimana sih kalau memang nggak bisa diam di rumah saja, nggak mencoba social distancing diterapkan betul-betul gitu ya, terus peraturannya mau diapain gitu ya, apa memang harus dikerasin? Waduh, pusing juga ya ngelihatnya, soalnya balik lagi nanti kalau ada apa-apa kan yang bisa merasakan pedihnya kan kita semua gitu. Peraturan itu dibuat kan tujuannya untuk melindungi kita. Coba deh diperhatikan ya, kita sama-sama kompak untuk menerapkan social distancing. Kalau nggak ada kegiatan di luar yang betul-betul mendesak genting, di rumah aja gitu ya. Dan jangan sampai ngariung, ngumpul, gerombol. Nanti kalau sakit juga yang repot orang lain juga, nyesel deh. Oke, sekarang
lakukan segala kegiatan yang menurut Anda berdampak positif, bukan hanya untuk diri Anda tapi untuk orang lain. Pikirkan ya. Pasti ada dong rencana-rencana untuk melakukan segala sesuatu di hari ini. Biasanya yang di rumah aja udah terencana tuh sama keluarga mau bikin apa, mau mengerjakan apa, mau menyelesaikan apa. Tapi buat yang merantau memang ada di tempat misalnya Anda tinggal di sebuah rumah, mengurus kakek atau seorang nenek atau satu keluarga gitu ya. Ya tetapkan, karena semua lagi kena wabah tuh seluruh dunia, makanya dibilang pandemik dunia, wabah dunia yang dihadapi bersama-sama. Ya jaga diri baik-baik dan pastikan di rumah aja hari ini bisa mengerjakan banyak hal yang positif ya. Berikutnya adalah Aries, King of Wands, Raja Tongkat, elemen api, berkaitan dengan semangat. Hari ini sudah yakin beberapa hal, beberapa urusan sudah Anda persiapkan segala sesuatunya supaya lancar, dan Anda nggak mau nengok lagi ke belakang. Mungkin kemarin ada satu hal yang salah rencana, salah sasaran, tapi sekarang Anda yakin apa yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang positif dan membawa kebaikan untuk diri Anda dan juga keluarga, atau juga sebuah proses perencanaan untuk sebuah kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik. Tapi hari ini nih Anda bahas, Anda diskusikan, Anda rencanakan dengan matang. Ini diteruskan atau dipending dulu atau bahas dulu nanti gitu. Pokoknya segala sesuatu didiskusikan, jangan ambil keputusan sendiri ya. Nah, untuk asmara berpasangan, jika pernah ada kesalahan, kemarahan, kecurigaan, kecemburuan yang membabi buta atau kesalahpahaman, kalau itu sudah terselesaikan, maka fokus pada hubungan yang lebih baik lagi untuk ke depan. Seperti Raja Tongkat ini, dia nggak mau nengok ke belakang, dia fokus ke depan untuk memandang kehidupan yang lebih baik, untuk meyakini bahwa masa depan akan cemerlang. Itu seharusnya yang terus diterapkan dalam kehidupan Anda dengan pasangan ya. Untuk asmara lajang, ada beberapa hal yang membuat Anda sekarang itu sudah bisa move on, berjuang banget move on ya. Nggak mau nengok belakang lagi karena perihnya luar biasa, sakit hatinya luar biasa, dan yakin ke depan hidup Anda akan betul-betul merasa nyaman karena lagi proses PDKT dengan seseorang dan Anda sedang mencoba menyelaraskan pikiran dan perasaan Anda terhadap seseorang tersebut. Anda juga sedang mengukur, menakar apakah Anda dan dia bisa sama-sama saling menerima kekurangan dan kelebihan yang ada gitu. Yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang yang saat ini sedang Anda pikirkan ya. Ada kekecewaan yang Anda simpan, makanya Anda nggak mau ngomongin cinta-cintaan dulu, nggak mau mikirin seseorang dulu, boro-boro mikirin ngeker aja nggak ada, gebetan juga nggak ada. Sekarang ini fokus bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bagaimana kondisi bisa semakin baik, sehat, sejahtera, dan bisa memproteksi diri dari segala hal yang bisa membuat pikiran pusing gitu ya. Nah, satu hal yang harus dijaga, tetap harus sehat, jaga stamina ya. Berikutnya adalah Taurus, Kesatria Piala, elemen air, berkaitan dengan perasaan. Ini gambaran pangeran sedang menunggang kuda putih, niat bersih, tulus untuk mencapai satu tujuan hidup. Dia memegang piala emas bercahaya. Hari ini banyak hal yang Anda pertimbangkan, yang sedang Anda pikirkan, yang sedang Anda perhitungkan. Anda ingin apa yang berjalan ini harus sesuai, berdasarkan niat yang bersih, niat yang tulus, tidak ingin ada yang dirugikan gitu ya. Dan semoga apa yang Anda perjuangkan ini adalah sebuah proses mencapai sebuah kehidupan yang cemerlang. Jadi sekuat tenaga harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, untuk menghasilkan sesuatu yang cemerlang. Jangan sampai salah fokus ya. Pastikan bahwa Anda memang orang yang tepat, orang yang pas gitu, orang yang memang diharapkan bisa menyelesaikan apapun yang berkaitan dalam urusan kehidupan, urusan keluarga, urusan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan untuk masa depan ya. Jadi mungkin beberapa orang yang mempercayakan pada Anda tentang kehidupannya, Anda pun harus pertimbangkan, pikirkan bagaimana bisa membantu mereka gitu ya. Karena kesatria ini
menjadi banyak yang berharap gitu, bisa turun tangan, bisa bantu gitu ya, tapi tetap penerapan social distancing ya kita harus mikir, pertimbangkan dalam melakukan tindakan atau melakukan sesuatu. Untuk asmara berpasangan, bawa suasana hati, suasana kehidupan Anda dan pasangan dalam keadaan tentram, tenang, nyaman, tanpa gejolak, dan harus bisa menjaga komitmen dan ikrar cinta untuk mencapai satu kehidupan yang bahagia. Untuk asmara lajang, Anda masih menggenggam hati yang Anda miliki, cinta yang Anda punya, karena takut kecewa. Jadi sekarang tuh kayak lagi menilai, menilik, menakar, mengukur kira-kira siapa soulmate-nya, siapa yang pas dalam sudut pandang kehidupan Anda untuk bisa menjadi someone special. Tapi jangan tergesa-gesa, sabar ya, coba ditakar, diukur, dilihat kira-kira adakah yang bisa membuat Anda jadi tentram, tenang, nyaman. Apalagi suasana sekarang ini pembahasannya berkaitan tentang spiritual, tentang keimanan. Wah, pas banget tuh yang dicari, yang cocok lahir batin gitu ya. Bisa dilanjut untuk bisa menjadi kandidat terkuat. Untuk yang memilih tetap sendiri, beberapa hal yang saat ini menjadi pemikiran Anda adalah meningkatkan kualitas kehidupan Anda secara mental, spiritual. Apapun yang membawa perubahan, perbaikan, peningkatan kualitas diri, itu yang Anda coba gali gitu. Dan mudah-mudahan hari ini Anda mendapatkan banyak sekali petunjuk arahan untuk mencapai hal tersebut ya. Berikutnya adalah Gemini. 6 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Gemini diminta untuk bisa lebih peduli, lebih mengerti apa sebetulnya yang harus dilakukan hari ini. Jangan sampai Anda kayak setengah hati, keberatan, terpaksa. Jangan. Anda harus coba berusaha untuk bisa lebih tulus, ikhlas, membantu, meluangkan waktu, melakukan sesuatu gitu ya, yang berkaitan dengan urusan yang ada di rumah, atau urusan yang ada dengan keluarga, atau urusan yang ada dalam kehidupan orang tua. Yang penting Anda memang serumah gitu ya. Kalau Anda lagi berbeda rumah, kalau memang lagi social distancing, kalau bisa sementara ini ya video call dulu deh ya. Karena saya baru lihat satu video di mana anaknya menularkan, padahal dia sehat ya, dalam kondisi baik-baik saja, tapi dia jadi kayak OTG, orang tanpa gejala, sehat, kelihatan baik-baik aja, tapi orang tuanya jadi sakit karena dianya yang kelayapan, dia pergi-pergi kerja kemana-mana. Nah akhirnya orang tuanya yang tertular, yang pada akhirnya kedua-duanya meninggal dunia. Kan sedih banget kan, berdukanya tuh dalam sekali. Maka kalau saya bilang, kalau memang ingin memberikan bantuan tenaga, pikiran, atau keuangan untuk orang tua, ya sebaiknya dibahas dulu. Kalau memang serumah nggak ada masalah, tapi kalau beda rumah, Anda pikirkan ya, mungkin by phone, video call, diskusikan ada masalah apa. Sementara ini gitu, social distancing, kan kita menjaga ya supaya orang tua nggak terpapar virus. Kita sayang, kangen, cinta, tapi ini hal yang sangat kritis, hal yang sangat genting. Jangan sampai gara-gara hal yang buat Anda mungkin jadi kayak sepele, kan saya anaknya gitu, tapi ternyata kita memberikan sesuatu yang mematikan, yang berbahaya. Jangan ya. Nah tapi kalau di sini Anda seperti diminta untuk lebih perhatian, peduli ya terhadap orang yang dalam kesulitan, keluarga yang berada dalam kesusahan, orang tua yang butuh perhatian. Tidak harus bertemu, kalau memang tinggalnya terpisah, Anda mungkin menanyakan kabarnya, menanyakan keadaannya, itu pun mungkin akan membalur rasa kangennya, mengobati rasa kangennya ya. Dan semoga kegiatan Anda yang hari ini mungkin dimanfaatkan karena ada sesuatu yang bisa dikerjakan sebagai income tambahan, kenapa tidak ya. Untuk asmara berpasangan, belajarlah untuk lebih peka, lebih peduli. Barangkali pasangan punya masalah yang berkaitan dengan masalah finansial, Anda harus respon ya, jangan diam aja, jangan cuek aja. Kadangkala ada pasangan yang sungkan untuk mengatakan bahwa dia dalam kondisi bingung, sulit gitu. Nah ini yang harus dimulai dengan sikap yang
apa lebih berinisiatif untuk bertanya. Mungkin Anda bisa bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dibantu, yang bisa menolong, meringankan beban. Nah, kalau Anda terbuka seperti itu, pasangan yang karakternya introvert bisa menyampaikan satu persatu apa yang menjadi bebannya gitu ya. Nah, kalaupun saat ini Anda merasa lagi dalam keadaan yang terbatas pun gitu ya, dalam keadaan yang lagi nggak longgar, ya Anda juga harus sampaikan. Kalaupun bisa dibantu mungkin buah pikiran, ide-ide, tenaga, kan itu juga sangat membantu gitu. Untuk asmara lajang, kalau dalam proses pendekatan Anda jangan terlalu berharap direspon cepat. Yang penting kebaikan-kebaikan yang Anda tunjukkan, bahwa Anda ingin dekat dengan dia, Anda ingin tahu banyak tentang dia, Anda ingin lebih sering ngobrol dengan dia. Tapi harus ada penyampaiannya supaya dia juga nggak kaget gitu ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, fokus Anda sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan, memikirkan bagaimana memenuhi segala kebutuhan. Apalagi kalau suasananya seperti sekarang ini, pasti terkendala A sampai Z. Nah, Anda coba tuh pikirkan bagaimana untuk bisa menemukan jawaban, menemukan jalan keluar atas apapun yang sekarang sedang Anda hadapi. Dan insya Allah dengan kegigihan dan usaha keras Anda satu persatu bisa teratasi ya. Berikutnya adalah Cancer. 3 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ada beberapa hal yang hari ini ingin Anda bahas ya, sesuatu yang punya prospek, sesuatu yang membuat Anda merasa dapat angin segar. Ini kayaknya oke nih, ini bisa dikerjakan nih, ini bisa didiskusikan. Apapun itu, kalau mata kita jeli, kita orangnya responsif gitu ya, sesuatu itu bisa jadi penghasilan, bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan persoalan. Mungkin kita mencoba lebih proaktif ya. Kalau kita proaktif memberikan penawaran, mencoba melakukan pendekatan yang berkaitan dengan urusan kehidupan ya, kebutuhan. Nah, di sini kan 2 orang bertransaksi, berkomunikasi, 1 orang saksi. Kalau terjadi komunikasi, kalau terjadi kesepakatan di kondisi sekarang ini asik banget ya, berkah banget, luar biasa banget. Jadi jangan membatasi komunikasi dengan siapapun, apalagi kalau Anda berminat untuk mengembangkan usaha, mengembangkan karya gitu ya. Ini adalah peluang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Untuk asmara berpasangan, kualitas komunikasi itu penting, harus dijaga, dan harus selalu mengingat bagaimana ikrar cinta itu terucap, bagaimana komitmen cinta itu disepakati berdua ya. Yang asmara lajang, pihak ketiga kadang-kadang penting untuk bisa menjadi jembatan penghubung untuk berlangsungnya komunikasi antara Anda dengan seseorang yang disuka. Nggak usah gengsi. Kalau memang ada yang dengan ringan hati mau membantu menjembatani, ya harus disambut dong. Namanya juga bantuan, itu inisiatif yang langka. Kadang-kadang orang kan terbeban kalau suruh nolong, gitu ya, nggak mau Tapi kalau ada yang, aku deketin ya, mau ya kesampein ya gitu, itu tuh udah effortnya gede banget loh, nyalinya besar untuk bisa menghubungkan antara Anda dengan seseorang yang disuka. Dan mudah-mudahan usahanya nggak sia-sia, karena di sini koinnya naik gitu, ada progres dari yang diusahakan seseorang yang begitu peduli dengan Anda dan seseorang yang Anda suka. Yang memilih tetap sendiri, nggak ada pikiran cinta-cintaan, nggak mau dekat dengan siapapun. Sekarang fokus dengan bagaimana menghasilkan, bagaimana produktif untuk bisa dapat income tambahan, dan bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, tagihan, cicilan, dan sebagainya. Karena kayaknya kita hidup yang berurusan dengan masalah uang tuh nggak cepat kelar ya, berkelanjutan. Tapi yang namanya hidup ya pasti nggak lepas dari yang namanya uang, tapi tetap harus dengan jalan yang halal. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Aduh, itu tagihannya mengerikan, karena uang yang nggak halal itu yang kita dapatkan,
kita jadikan makanan kan jadi darah, jadi tulang, jadi otot, jadi daging, itu auranya merah. Jadi kita tuh juga akhirnya mendekati hal-hal yang membahayakan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, kalau itu kita jadikan sebagai nafkah gitu. Maka paling betul adalah kita berjuang, berusaha dengan keringat, dengan tenaga dan pikiran untuk menghasilkan sumber penghidupan dari jalan yang halal ya. Oke, berikutnya adalah Leo. Two of Wands, 2 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Anda masih dalam kondisi yang gamang. Kayaknya mulai nggak betah ya, social distancing di rumah aja. Yang biasanya weekend udah jalan-jalan, udah punya rencana berkunjung kemana, yang sudah punya rencana tersusun ketemu siapa. Biasanya kalau di waktu-waktu seperti ini yang paling rame, yang paling sering adalah bukber, buka bareng. Sekarang bukbernya dari rumah tapi video call gitu ya. Terus ya mungkin kalau pakai teleconference gitu ya, seru kali ya kita rame-rame live gitu ya. Terus menceritakan apa yang ada dalam situasi kehidupan hari ini gitu ya. Ya memang nggak bisa dibandingkan, kalau dulu kan dalam keadaan baik-baik saja. Kalau sekarang kan kita dalam kondisi social distancing, mencegah terjadinya penyebaran wabah COVID-19 gitu ya. Tuh saya agak ngeden tuh ngomongnya, karena masih banyak yang keliaran, masih banyak yang menggampangkan. Kalau sampai sudah melebar, anggap saja nih di kiri kanan kita tuh sumbernya gimana coba. Mau nggak mau kan kita di rumah aja supaya tidak tersebar, supaya tidak terpapar gitu ya. Nah kalau Anda masih berpikir, sedih ya kok kayak sekarang kayak begini, ya hampir semua memikirkan itu. Kalau ditanya Mbak Ida nggak ada jenuhnya, ada satu hari beberapa hari lalu saya sempat ngerasa gini, jenuh banget ya. Duh, kok balik lagi ke teras, ke ruang tamu, ke ruang praktek, ke ruang tengah, ke ruang buku, ke dapur, ke toilet. Bingung gitu, maksudnya ya kalau saya bilang cukup nggak 24 jam, kurang. Karena kan yang saya lakukan ya masak, ya nulis, ya melukis, video syuting gitu ya. Ya ternyata sebetulnya kalau nggak mikirin bosen atau jenuh, kita bisa alihkan ke hal-hal yang produktif, yang bikin kayaknya waktu itu hidup, waktu itu diwarnai dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan berpikir yang negatif, jangan membuat hati kita kecil atau ciut. Yakin deh ini semua akan berakhir. Yang penting semua kompak untuk social distancing ya, untuk stay at home, di rumah aja, jaga jarak, jangan menggampangkan bahwa yang meninggal cuma segini, yang terpapar mereka, saya kan enggak ada yang tahu karena musuhnya nggak kelihatan, tak kasat mata musuh kita. Jadi sekarang kita udah stop. Kalau berpikir yang dulu memang beda dengan yang sekarang. Dulu suasananya baik-baik aja, jadi kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, adain bukber gitu ya, atau ngadain kegiatan-kegiatan sosial gitu. Tapi kalau sekarang sudah kita jalani, walaupun berat, walaupun ada kesedihan atau kecewa, tapi ini bagian dari proses untuk penyembuhan, untuk menjaga kita agar tetap sehat, tetap survive, tetap hidup dalam keadaan selamat gitu ya. Jadi jangan remehkan wabah virus COVID-19 ini ya. Dan bola dunia di tangan Anda, punya tanggung jawab atas apa yang akan Anda lakukan di hari ini, atas kegiatan yang Anda kerjakan di hari ini. Pastikan yang Anda lakukan memberi manfaat besar untuk kehidupan Anda, juga orang yang ada di sekitar Anda ya. Untuk asmara berpasangan, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang berusaha untuk tidak kelihatan, jangan sampai Anda jadi kelihatan kayak stres, kayak tegang, kayak panik. Udah yang sudah lama, lupakan saja, nggak usah dibandingkan, nggak usah dipikir-pikirkan gitu. Tapi Anda harus belajar untuk terbuka, jangan kebanyakan yang disimpan, nanti malah panik sendiri, ketakutan sendiri ya. Dan berusahalah untuk membangun satu hubungan yang sehat, satu hubungan yang berdasarkan
sesuatu yang tulus, sesuatu yang lurus gitu. Jadi jangan sampai segala hal yang Anda lakukan di waktu dulu malah jadi melibas apa yang sudah Anda bangun sekarang. Ya, jadi tetap pastikan Anda dan pasangan betul-betul mempunyai komitmen yang kuat berdasarkan perasaan yang sungguh-sungguh untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk asmara lajang, kalau masih belum yakin bisa cocok gitu, jangan tergesa-gesa, pastikan dulu proses pendekatannya harus lebih intens, didekati, komunikasinya lebih sering ya, gali apa saja hal-hal yang mungkin membuat Anda dengan dia makin cocok ya. Chatnya atau teleponnya, ngobrolnya lebih panjang, menggalinya lebih dalam, bahasa-bahasa yang di pembahasannya, bahasanya kan bisa merasakan ini tutur bahasanya kok nggak asik ya, kok kayak serampangan, kok kayak sesukanya. Kan itu masuk dasar penilaian ketika kita mencoba mendapatkan mood, dapatkan mendapatkan chemistry. Nah, kalau semua itu nggak didapat, ya udah berarti Anda sama dia cocoknya jadi teman aja gitu ya. Tapi kalau ternyata banyak hal yang membuat Anda makin ingin ngobrol lagi, dia juga makin ingin ngobrol lagi, berarti ada yang cocok tuh. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, hal-hal yang saat ini menjadi kerisauan dan kegalauan Anda memang membuat Anda jadi berjuang, berusaha untuk bisa menjalani apa yang saat ini sudah Anda persiapkan ya, kegiatan, urusan, kesibukan gitu, untuk memanfaatkan waktu yang sangat terbatas saat ini sehingga setiap waktu itu mempunyai nilai, punya harga, punya hasil, dan Anda tidak ingin menyanyiakan apa yang saat ini sedang Anda kerjakan, yang Anda lakukan. Karena seringnya di rumah gitu ya, work from home, jadi lupa harinya apa, sudah di jam berapa gitu, mungkin karena fokus dengan apa yang digiatkan, apa yang dikerjakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini bagian dari proses hidup Anda, tanggung jawab Anda untuk membuat hari ini tuh setiap harinya itu selalu bersemangat ya. Oke, yang berikutnya Virgo, di Empress, Dewi Sri, Dewi Rejeki. Wah, berkah yang besar rasanya hari ini mungkin Anda manfaatkan untuk berkumpul, bercerita, bergembira bersama keluarga kecil, keluarga di rumah, dengan orang tua, dengan kesibukan Anda misalnya gitu ya. Tapi semua membuat Anda hari ini tuh luar biasa rasanya, mempunyai satu hal yang makin menguatkan secara spiritual, makin membuat Anda nyaman, makin membuat Anda optimis bahwa apapun yang dihadapi akan bisa teratasi ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, berbahagialah jika dimanja, diperhatikan, dipedulikan oleh pasangan. Tapi ingat, ini bagian dari bentuk penghargaan atas cinta. Jangan sampai Anda menganggap ini sesuatu yang biasa, jadi lengah, jadi gampang tergoda, jadi gampang mendua. Jangan dong ya. Mendapatkan sesuatu yang istimewa harus dijaga dengan baik supaya cinta Anda dengan dia utuh dan selamanya. Untuk asmara lajang, mulai kepikiran ya, aduh rasanya bahagia kali punya soulmate, punya pasangan hidup. Ya udah, kalau ada seseorang yang menurut Anda kriterianya masuk semua dan sepertinya dia juga bukan orang yang menjaga jarak, maksudnya orang yang membatasi komunikasi kayak ogah-ogahan. Nah, kalau Anda merasa direspon baik, komunikasinya lancar, kebaikannya terasa di hati, nah berarti ada yang nyetrum nih, ada yang merasa cocok. Semoga ngobrolnya makin nyambung ya. Kalaupun ada perbedaan, coba dirasa-rasa mana sih yang kayaknya belum ngeklik gitu. Karena kalau makin lama ngobrol, makin merasa akrab, makin merasa cocok, disitulah yang saya sering sebut chemistry. Mudah-mudahan bisa berlanjut gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, apapun yang Anda kerjakan sekarang ini, pikiran Anda adalah bagaimana bisa memakmurkan kehidupan Anda, nggak berkekurangan, nggak menimbulkan hutang, nggak menimbulkan tekanan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan apa yang Anda garap hari ini memang bagian dari proses untuk membawa perubahan dalam urusan finansial, dalam urusan kesejahteraan, dalam urusan lingkungan untuk tetap hidup sehat gitu.
Libra yang berikutnya. Tapi jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share ya. Juga follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang Libra lanjut. Two of Cups, 2 piala. Kayaknya Libra lagi sering 2 piala ya. Two of Cups, 2 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini adalah equal, take and give. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, direspon seperti yang Anda inginkan. Semoga apapun yang menjadi kegiatan hari ini membuat Anda nyaman, membuat Anda puas, membuat Anda makin bersemangat melakukan hal tersebut berkelanjutan. Untuk asmara berpasangan, kalau sudah dalam keadaan tenang, tentram, damai, cocok, rukun, ya udah jangan cari gara-gara, dipertahankan kalau memang situasinya seperti itu. Jadi jangan cari gara-gara, jangan bikin emosi. Tapi kalau memang dalam keadaan baik-baik saja, yang paling penting adalah bagaimana untuk tetap menjaga komitmen cinta. Untuk asmara lajang, kalau memang yang digambarkan seperti ini padahal dalam proses PDKT, mudah-mudahan kecocokan mengarahkan Anda dengan dia bisa makin merasa srek, makin merasa selaras ya. Kalau proses yang seperti ini lebih kelihatan, maka bisa diyakinkan Anda tidak akan menemukan kendala atau kesulitan yang berarti. Tapi kalau sudah sambung tapi nggak betul-betul sampai klik, Anda butuh waktu untuk bisa meyakinkan bahwa Anda dengan dia memang punya kecocokan ya. Yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang saat ini membuat Anda merasa nyaman. Belum mau punya pacar, tapi Anda lagi fokus merintis apa yang sekarang ini sedang dikerjakan, sedang digarap, atau sedang mencoba membuka usaha. Semoga semua yang Anda lakukan ini adalah bagian dari proses peningkatan kehidupan agar bisa lebih sejahtera, peningkatan kualitas hidup, agar apa yang dibutuhkan bisa disediakan atau bisa dibeli gitu ya. Oke, berikutnya adalah Scorpio. 6 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ayo bergairah, bersemangat ya. Lakukan apa yang bisa Anda kerjakan hari ini. Kalau di rumah saja pasti banyak yang sudah Anda siapkan, mau bekerja ini, mau melaksanakan ini, mau menuntaskan ini. Sehingga nggak ada apapun yang perlu dikhawatirkan. Dan ini adalah pangeran datang dengan kudanya, dengan rombongannya naik kuda putih, menyampaikan kabar bahagia. Semoga hari ini ada informasi yang membuat Anda bersemangat untuk bergiat, untuk melaksanakan sesuatu yang selama ini kepending ya. Untuk asmara berpasangan, nggak ada salahnya kalau berusaha untuk bikin pasangan senang, bikin pasangan merasa diperhatikan, jangan pelit gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah proses di mana Anda jadi lebih banyak meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Kalau biasanya isinya cemburu, tengkar, curiga, marah, nuduh ini, nuduh itu, di musim yang seperti sekarang ini, maksudnya dalam kondisi social distancing, capek kali kalau berantem ya. Jadi lebih baik, kan kalau berpasangan memang untuk sayang-sayangan, bukan buat berantem. Kalau memang Anda yakin bahwa ini bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebersamaan Anda dengan pasangan, kenapa tidak? Lakukanlah ya. Untuk asmara lajang, beberapa hal yang membuat Anda makin mantap dan ingin terus bisa terhubung dengan seseorang yang Anda suka adalah Anda merasa dia penuh dengan hal-hal positif. Dia selalu memberikan inisiatif, memberi inspirasi, memberi kekuatan, dan selalu menyemangati. Wah, kalau yang kayak gitu kayaknya jatuh cinta nih, dan Anda ingin bisa lebih sering ngobrol dengan dia. Tapi belum bisa ketemu ya, kan social distancing. Jadi sabar, yang penting proses PDKT-nya berjalan. Yang memilih tetap sendiri, kalau ada beberapa hal yang sekarang ini membuat Anda bergairah bersemangat untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan, kebutuhan, kesejahteraan, nggak ada masalah, nggak usah dibatasi oleh hari, nggak usah dibatasi oleh jam ya. Jadi nggak ada waktu yang membuat Anda terkungkung gitu, tapi justru malah Anda bangkit, mengeksplor diri gitu ya, mencari peluang-peluang yang bisa mendatangkan income, yang bisa mencoba membuat Anda buka usaha kecil-kecilan, atau usahanya sudah berkembang, tinggal Anda pikirkan lagi hal apa yang bisa diperbaiki untuk bisa menopang begitu banyak orang yang selama ini Anda perhatikan, Anda bantu, Anda tolong. Ya kalau kerezekiannya lagi bagus, kenapa tidak? Tapi kalau dalam kondisi yang lagi terbatas, ya belajar untuk berhemat ya. Skala prioritas tetap diterapkan untuk bisa
memenuhi ini, memenuhi itu, dan sebagainya. Berikutnya adalah Sagittarius, 8 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Tenang, sabar, teliti, hati-hati. Apapun yang Anda kerjakan hari ini dibutuhkan kesabaran, fokus, teliti. Jangan sampai udah capek ngerjain, di reject. Udah capek semuanya dituruti tapi ternyata enggak. Nah, berarti dalam situasi hari ini Anda yang tetap harus piket, karena memang dapat save, tetap semangat, proteksi diri, jangan sampai lengah, jangan sampai terpapar virus COVID-19 ya. Yang penting stamina ditingkatkan, keyakinan bahwa kerja itu bisa diselesaikan dengan fokus dan hasilnya memuaskan. Untuk asmara berpasangan, kalau Anda menjalin satu hubungan itu harus tenang, teliti, hati-hati, sabar, dan juga dibutuhkan pengertian dari setiap proses kehidupan yang ada antara Anda dengan pasangan. Jadi jangan bikin jangan bikin problem, jangan sampai cheating, jangan sampai ada godaan terus Anda gampang meleleh. Jangan sampai ya. Jadi harus tunjukkan bahwa apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan selalu terhubung dengan orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai. Nah, buat yang sedang lakukan PDKT juga begitu. Jangan mengeluh kalau dia belum juga hatinya tuh jatuh cinta pada Anda. Sabar, berarti ada proses yang harus lebih intens lagi supaya dia yakin bahwa Anda serius, bahwa Anda sungguh-sungguh. Yang memilih tetap sendiri, nggak mau mikirin yang lain. Sekarang yang dipikirin adalah gimana caranya uangnya bisa cukup, gimana caranya mau beli ini nggak terkendala, gimana prosesnya supaya ada bagian atau ruang untuk melaksanakan sesuatu yang bisa melanjutkan biaya penghidupan gitu ya. Jadi kalau sekarang menurut Anda agak susah, agak seret, ya sabar, semua juga sedang mengalami. Tinggal Anda bagaimana memanage keterbatasan uang itu untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang terus berkelanjutan ya. Berikutnya adalah Capricornus, Temperance, kesederhanaan, keseimbangan. 2 piala diseimbangkan oleh malaikat yang digambarkan di sini seperti cahaya kuning kreatif tuh ya, pancaran aura, cahaya yang suci, memiliki aura yang kuat gitu ya, memancar dan menuangkan 2 piala, yang kosong diisi, ini kosong diisi lagi. Jadi terus keseimbangannya dijaga, termasuk Anda. Jaga emosi, jaga diri, jaga pikiran dan perasaan. Jangan sampai menimbulkan perkara baru, persoalan baru, menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai. Anda harus bisa menenangkan dan menstabilkan situasi yang ada saat ini supaya semakin membuat orang sadar, semakin membuat orang bertanggung jawab apa yang semestinya dilakukan untuk saat ini. Dan apapun yang penting Anda selalu serahkan segala sesuatu pada Tuhan. Berdoa yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Untuk asmara berpasangan, bersyukurlah jika hati Anda selalu terjaga dan hati dia juga dijaga hanya untuk Anda. Dan ini yang harus dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, komunikasi cinta yang tidak akan pernah ada kata lelah atau bosan karena Anda ingin menghabiskan masa hidup bersama orang yang Anda cintai. Untuk asmara lajang, penghubung itu sepertinya tahu betul bahwa Anda punya karakter A sampai Z. Yang ini juga A sampai Z. Sehingga ketika melihat adanya kecocokan, penghubungnya ini atau pihak ketiganya atau comblangnya gitu yang jodoh-jodohin, tinggal membuat Anda dengan dia lebih sering berkomunikasi supaya komunikasinya nyambung, supaya dua-duanya mantap. Ternyata direspon, yang di sini merasa direspon, sehingga jalannya jauh lebih mudah ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, saat ini yang difokuskan oleh Anda bagaimana menjaga keseimbangan finansial agar bisa tetap memenuhi kebutuhan. Karena ada banyak hal yang mungkin buat orang lain sulit sekali, tapi Anda bersyukur selalu diberi kemudahan, selalu ada jalan, dan ini adalah bagian dari karma baik Anda, proses kehidupan yang menuju kepada arah positif untuk bisa melakukan hal-hal yang memberi dampak
positif juga untuk orang-orang yang ada di lingkungan kehidupan Anda ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.